Selamat datang di channel Pintu Jiwa. Perkenalin, nama aku Oksi. Kita di sini akan bahas mengenai sesuatu yang sering terjadi, sering kita alamin, tapi kita mungkin kurang aware akan itu. Kita mungkin kurang sadar akan apa yang sudah terjadi atau yang sudah terjadi di sekitar kita. Karena kejadian ini bisa menimpa orang tua kita, mungkin sahabat kita, saudara kita, rekan kerja kita, pacar kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Kita akan bahas mengenai mental illness dan apa sih peran yang bisa kita lakukan bagi mereka. Beberapa waktu lalu aku bagi kuesioner di Instagram secara cepat aja sih. Aku cuma kasih pertanyaan ke mereka, apakah semua followersku dan semua yang melihat storyku itu pernah bertemu dengan orang yang memiliki mental illness. Aku kasih pilihan jawaban belum atau sudah pernah. So bagi mereka yang sudah pernah milih pernah, mereka langsung jawab bahwa aku langsung kasih pertanyaan kedua, yaitu gimana cara mereka untuk menanggapi mereka. Jadi aku minta tolong ke mereka untuk sharing mengenai gimana sih waktu mereka ketemu orang yang punya mental illness. Di situ banyak sharing mengenai bagaimana cara mereka menanggapi mereka. Dan mostly jawaban yang aku dapat adalah mereka mendengarkan mereka yang sedang bercerita. Teman-temanku ini memberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai mental illness untuk bercerita dan mengeluarkan segala yang dia rasakan. Dan teman-temanku hanya menjadi seorang pendengar. Mereka hanya mendengarkan saja. So, kita akan bahas mengenai perannya apa sih kita sebagai sahabat atau mungkin sebagai orang yang dipercaya. Kenapa sih kok kita harus bahas mental illness dan kenapa mental illness itu penting? So gini, penjelasan yang aku dapat dari kemarin yang aku baca dari itu adalah mental illness itu suatu keadaan pikiran kita, emosi, keadaan pikiran kita itu yang sedang dalam kondisi tidak prima atau sedang tidak bagus. Kenapa? Karena saat kita dalam keadaan mempunyai gangguan pikiran atau gangguan jiwa atau mental illness itu, gangguan mental itu mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama kita terpengaruh pikiran kita, yang kedua kita terpengaruh perilaku kita. Itu yang paling penting. Contoh sederhana, misalnya teman-teman, kita nggak perlu bahas yang terlalu dalam mengenai mental illness, tapi aku akan kasih contoh ke teman-teman mengenai gimana pikiran kita bisa mempengaruhi perilaku kita. Karena di sini aku memiliki kepercayaan bahwa dan logika itu masuk sekali mengenai bahwa kondisi pikiran itu mempengaruhi kondisi bagaimana kita berperilaku. Let's say, ambil contoh. Suatu hari teman-teman habis menang lotre atau habis tembak seorang cowok yang diidam-idamkan, dan teman-teman sudah bermimpi tentang itu, sudah berharap tentang itu terjadi. Dan teman-teman otomatis karena ekspektasi bertemu dengan realita, teman-teman akan senang. So, kondisi satu hari itu atau momen itu teman-teman akan senang. Dan teman-teman akan merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar teman-teman. Akan menjadi sesuatu yang berbunga-bunga, sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang tidak akan bosannya. Dan teman-teman akan melakukan segala sesuatu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat. Contoh kedua, teman-teman habis diputusin pacar, atau habis kehilangan uang, atau habis sesuatu yang buruk, misalnya kayak nilai ulangan jelek, atau habis dimarahin dosen dan sebagainya. Satu hari itu kebanyakan orang akan merasa kayak down atau tidak mood biasanya bahasanya, dan itu akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Biasanya kita akan menjadi kurang produktif, kita menjadi kurang maksimal untuk melakukan sesuatu, kita jadinya pengen mager. Aku tidak mengatakan mager itu buruk ya, itu perlu untuk istirahat. Tapi kalau dalam konteks kita harusnya produktif, tapi kita jadinya mager, nah itu jadinya buruk malahan. Kadang-kadang seperti itu, kita merasa cemas, kita merasa sedih, kita merasa apapun itu yang emosi negatif yang tidak membantu kondisi kita saat itu mempengaruhi perilaku kita. Dan ini semua kita alami, dan kita bisa merasakan itu semua. Nah itu contohnya. Nah, tapi bayangin teman-teman, bayangkan kalau misalnya keadaan sedih atau keadaan cemas, keadaan bingung, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, even years, even tahun, bertahun-tahun.
Bayangin orang yang merasakan itu seperti apa. Kita ngerasain sedih sehari aja udah capek rasanya. Kita ngerasa sedih 2 jam habis nonton film drama Korea atau lihat movie yang membawa emosi mengaduk-ngaduk, kita capek. Apalagi mereka, teman-teman kita yang memiliki mental illness ini. Sangat, aku ikut berempati lah bagi mereka. Bagi mereka yang memiliki mental illness ini. Nah, itu kenapa kok kita anggap itu adalah suatu yang penting. So, gimana sih kita sebagai teman? Kita sebagai teman bisa, sebagai sahabat bisa. Gimana sih kita membantu mereka? Karena menurutku di sini kita sepakat bahwa mereka adalah orang yang perlu dibantu. Membantu sebatas peran kita di dia sebagai apa. Nah, di sini akan bahas dulu mengenai sebagai teman atau sahabat lah, kita rangkap itu jadi satu. Misalnya, kasus pertama, kita tahu bahwa dia punya mental illness. Let's say dia punya depresi. Tapi dia belum ngomong karena dia mungkin belum nyaman dengan kita untuk mengakui itu. Tapi kita tahu atau kita terinformasi dari orang lain yang bisa kita percaya bahwa dia memiliki depresi. Karena kita sudah mengetahui bahwa dia punya depresi, terlepas dari dia depresi karena apa, ya kita mencoba memahami mereka. Kita tidak menyerang keadaan mereka yang karena biasanya orang depresi adalah orang yang murung, orang yang kadang-kadang ini simptom atau tanda-tanda umum biasanya ya. Dia biasanya murung atau dia biasanya kurang mood, tidak mood makan. Ya kita kurang-kurangilah menyinggung hal-hal yang dia lakukan seperti itu. Kita bisa tanya ke dia mengenai hobimu apa? What do you like to do? Kita buat dia mengingat hal-hal yang membahagiakan di dalam pikirannya dia. Orang depresi itu perlu didengarkan ceritanya, karena dia juga bingung dengan apa yang dia rasakan pada umumnya. So, langkah pertama adalah kita pahami mereka bahwa, misalnya kita tahu bahwa dia punya depresi, dia depresi. Udah, berarti dia sedang dalam keadaan sedih, karena ciri-ciri depresi adalah dia, orang tersebut, ini definisi ya teman-teman, dia dalam keadaan sedih, tapi yang berkelanjutan dan mereka tidak tahu apa sebabnya. Bisa jadi karena pengalaman di masa lalu mereka. Itu teman-teman. Jadi dia merasa sedih setiap hari, almost every time, hampir setiap waktu, tapi dia nggak tahu sedihnya tentang apa. Dia cuma merasa sedih, dia merasa down aja. So, ya waktu kita sudah mengetahui itu, langkah pertama, kita mungkin bisa tanya ke mereka, kalau kita mau membantu, tanya mereka gimana harimu, hobimu apa sebenarnya, kita gali terus mengenai hobi mereka atau sesuatu yang buat mereka menyenangkan. Misalnya mereka suka mendengarin musik, ya tanya mereka, kamu suka genre musik apa? Oh, aku suka hip hop, aku suka R&B dan sebagainya. Oh, kita mulai masuk ke dunia mereka mengenai hip hop tuh ini ya, kalau nggak salah ya. Kita setahu kita aja. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya ke dia. Dia mungkin akan dengan senang hati untuk menjelaskan, karena biasanya orang akan suka untuk ditanya mengenai hal apa yang dia sukai. Misalnya orang suka menulis, ya kita tanya ke dia mengenai cara menulis yang baik dan benar. Dia akan sangat senang sekali untuk menjelaskan itu, karena itu adalah hal yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, back to the topic. Kesalahan pertamaku yang aku buat adalah aku dulu menanggapi mereka dan mencoba untuk memotivasi mereka. Sorry, bukan menanggapi, tapi berdebat dengan mereka dan memotivasi mereka. Ini kesalahanku dulu. Aku mencoba berdebat dengan orang yang sedang sedih, dan aku mencoba memotivasi orang yang sedang tidak ingin dimotivasi. Kesalahannya di situ teman-teman. Karena saat mereka bercerita, yang mereka butuhkan adalah didengarkan, bukan untuk didebat atau bukan butuh untuk dimotivasi, bukan. Itu pengennya kita, menurut kita baiknya gitu, tapi baiknya menurut mereka mostly adalah mereka ingin didengarkan. Entah mereka bercerita hal-hal yang menurut kita aneh, tapi itu menurut dia itu sudah benar bahwa ini yang aku rasain, ini yang menjadi beban dalam pikiranku. Nah, itu yang mereka rasain teman-teman. Jadi dari dua kesalahan ini, aku mengajak teman-teman untuk belajar dari kesalahanku, bahwa saat mereka bercerita, teman-teman kita yang memiliki mental illness, silahkan dengarkan mereka. Kita iyakan bukan karena kita iyain aja, karena kita menyetujui bahwa itu yang dia rasakan, bahwa kita setuju bahwa itu yang kamu rasakan ternyata. Oke, aku setuju dengan itu. Kita setuju dengan apa yang mereka rasakan, bukan
ah masa sih, nggak mungkin gitulah, kamu harus bisa gini, bisa gini, bisa gini, kamu harusnya bisa buat jadwal keseharian, kamu bisa produktif ini dan itu, enggak. 2 poin di atas aku bisa rangkum, aku permudah buat teman-teman untuk menangkap adalah, langkah pertama adalah bila kita bertemu dengan seorang yang memiliki mental illness, tadi contoh kita ada depresi, bila kita nggak kenal, tapi dia adalah teman kita tanya ke mereka suatu hal yang menyenangkan. Yang kedua, kalau misalnya dia sudah mulai cerita, kita dengerin dia. Karena yang dia butuhkan adalah didengarkan. Biasanya orang butuh didengarkan. Begitu teman-teman. Nah, di sini aku mengajak teman-teman untuk semakin aware dengan lingkungan teman-teman yang mengenai bahwa apakah kamu punya teman yang mempunyai mental illness atau kadang merasa sedih terus-terusan dan sebagainya. Aku mengajak teman-teman untuk lebih memahami mereka karena jujur mereka orang yang perlu dibantu lebih, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan ada pertanyaan atau mungkin ada kebingungan mengenai macam-macam mental illness atau mungkin bagaimana pengalamanku. Teman-teman bisa tanya ke Instagramku di @samueloxy atau di Twitterku lewat DM Twitter @samueloxy2. Di situ aku juga akan sharing mengenai konten-konten psikologi di situ dan aku akan sharing mengenai apa yang sudah pernah aku alami selama belajar di psikologi. Nah, itu yang bisa aku sharing teman-teman. See you on the next episode.